Dinamika populasi ikan adalah proses perubahan struktur dan ukuran populasi ikan dalam suatu ekosistem perairan. Populasi ikan tidak bersifat statis, melainkan selalu mengalami fluktuasi akibat interaksi antara faktor biologis dan lingkungan. Faktor biologis meliputi laju pertumbuhan, reproduksi, dan mortalitas, sedangkan faktor lingkungan meliputi kualitas air, ketersediaan pakan, dan tekanan penangkapan. Populasi ikan selalu mengalami perubahan akibat proses pertumbuhan, rekrutmen, mortalitas, dan penangkapan. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis yang tepat untuk memahami dinamika tersebut. Pendekatan data holistik dalam dinamika populasi ikan memandang populasi ikan sebagai bahan dari keseluruhan ekosistem perairan. Data yang digunakan meliputi struktur ukuran dan kepadatan ikan serta kondisi lingkungan seperti kualitas air dan habitat pada suatu periode waktu tertentu. Manfaat pendekatan holistik adalah mampu menggambarkan kondisi nyata populasi ikan dan ekosistemnya, membantu mengidentifikasi faktor lingkungan yang mempengaruhi kelimpahan ikan, serta menjadi dasar penting dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Di tampilan video ini terdapat cara menganalisis data holistik di aplikasi Visat ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pendekatan metode analitik dalam dinamika populasi ikan, menggunakan data kuantitatif seperti panjang dan umur ikan, laju pertumbuhan, mortalitas, serta tingkat eksploitasi. Data ini dianalisis menggunakan model matematika dan statistik untuk menggambarkan serta memprediksi perubahan populasi ikan dari waktu ke waktu. Manfaat pada metode analitik ini adalah memberikan estimasi yang akurat mengenai status stok ikan, membantu menilai tingkat pemanfaatan sumber daya, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan yang efisien dan berkelanjutan. Dalam kajian dinamika populasi ikan, metode analitik dan metode holistik merupakan dua pendekatan utama yang digunakan untuk memahami perubahan jumlah dan struktur populasi ikan di suatu perairan. Kedua metode ini memiliki fokus jenis data serta tujuan analisis yang berbeda, namun saling melengkapi dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Metode analitik menekankan penggunaan data kuantitatif yang dianalisis secara matematis dan statistik. Data yang digunakan biasanya meliputi panjang dan umur ikan, laju pertumbuhan, mortalitas alami, mortalitas akibat penangkapan, serta tingkat eksploitasi. Melalui model-model analitik, perubahan populasi ikan dapat diprediksi dari waktu ke waktu, sehingga metode ini sangat efektif untuk menilai status stok ikan, apakah berada pada kondisi optimal, berlebih, atau mengalami overfishing. Oleh karena itu, metode analitik banyak digunakan sebagai dasar dalam penentuan kuota tangkap, ukuran ikan layak tangkap, dan kebijakan pengelolaan perikanan. Sementara itu, metode holistik memandang populasi ikan sebagai bagian dari sistem ekosistem perairan secara keseluruhan. Analisis dilakukan menggunakan data statis yang dikumpulkan pada suatu periode
waktu tertentu seperti kepadatan dan struktur ukuran ikan, kondisi kualitas air, ketersediaan pakan, serta karakteristik habitat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada angka dan perhitungan, tetapi juga menekankan interaksi antara ikan dengan lingkungannya. Metode holistik sangat berguna untuk menilai kesehatan ekosistem dan mengidentifikasi faktor lingkungan yang mempengaruhi kelimpahan ikan. Cara melakukan analisis data hubungan panjang dan berat pada ikan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pola pertumbuhan ikan serta kondisi biologisnya di suatu perairan. Langkah yang pertama yaitu adalah menyiapkan data. Hasil pengukuran data yang dibutuhkan meliputi panjang total ikan biasanya dalam satuan cm dan berat tubuh ikan dalam satuan gram. Data ini dikumpulkan dari beberapa individu ikan agar hasil analisis lebih referensif. Selanjutnya, data analisis menggunakan persamaan hubungan panjang dan berat yaitu W sama dengan A dikali L pangkat B, di mana W adalah berat ikan, L adalah panjang ikan, A merupakan konstanta, dan B adalah koefisien pertumbuhan. Untuk memudahkan perhitungan, persamaan ini biasanya diubah ke bentuk logaritmik sehingga hubungan antara panjang dan berat dapat dianalisis menggunakan regresi linear. Setelah dilakukan analisis regresi, diperoleh nilai konstanta A dan koefisien B. Nilai B digunakan untuk menentukan pola pertumbuhan ikan. Jika nilai B sama dengan 3, maka ikan memiliki pertumbuhan isometrik, artinya pertambahan panjang sebanding dengan pertambahan berat. Jika nilai B lebih besar dari 3, pertumbuhan bersifat alometrik positif, sedangkan jika nilai B dari 3, pertumbuhan bersifat alometrik negatif. Langkah yang terakhir adalah menafsirkan hasil analisis. Hasil hubungan panjang dan berat ini sangat penting untuk memahami kondisi populasi ikan, memperkirakan biomasa, serta menjadi dasar dalam kajian dinamika populasi dan pengolahan perikanan yang berkelanjutan.